Namun demikian, Iran adalah isu eksistensial bagi Rusia. Mengapa? Karena faktor geografis. Bagian bawah yang rentan dari Uni Soviet masih merupakan bagian bawah yang rentan dari Rusia. Jadi yang dilakukan Iran adalah menghalangi penetrasi penuh NATO ke Kaukasus dan Asia Tengah. Dan itulah bagian bawah yang rentan tersebut. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today... Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies dan hari ini saya berbicara dengan Stanislav Krapivnik, seorang mantan perwira Angkatan Darat AS, eksekutif rantai pasokan, dan pakar politik militer yang selalu memberikan wawasan berharga, terutama mengenai urusan keamanan di dalam dan sekitar Rusia. Hari ini kita berbicara pada tanggal 19 Juni, 6 hari setelah serangan Israel terhadap Iran, dan dengan ancaman langsung bahwa AS juga akan melancarkan serangan militer besar-besaran. Meskipun, saat kita bicara sekarang, hal itu belum terjadi. Apa yang akan dilakukan Rusia dalam situasi ini? Dan bagaimana hal ini akan memengaruhi realitas geopolitik di Eurasia? Itulah yang ingin kita bahas hari ini. Jadi, Stanislav, selamat datang. Saya Newsting, Turista. Ya, maksud saya, kamu kan sudah terbiasa menjadi pembawa acara podcast sendiri, kan? Kamu juga sudah terbiasa menyambut orang di podcastmu, kan? Mungkin kita mulai dari sini. Ketika kamu bangun pada hari Jumat dan mendengar berita itu, apa yang terlintas di benakmu? Aduh, mereka benar-benar melakukannya. Ya, saya memang sudah menduga mereka akan melakukannya. Tapi sebagai orang yang religius, kamu tetap berharap, kamu masih berdoa agar mereka mundur dan tidak mengambil langkah bodoh itu. Meskipun kamu tahu kemungkinan besar mereka akan melakukannya juga. Ini tidak akan menyelamatkan Israel. Kalaupun ada efeknya, justru hanya akan mempercepat kehancurannya. Dan memang kehancurannya sedang dipercepat. Tapi bagi Netanyahu, tanpa perang berarti penjara, akhir dari karir politiknya, kehilangan kebebasannya, dan mungkin bahkan akhir hidupnya. Dari apa yang saya dengar, dan dari orang-orang yang saya ajak bicara, dia bersedia sejauh memprovokasi perang saudara internal. Dia pikir dia bisa memenangkannya jika sampai terjadi. Ya, sebuah negara kecil dengan sekitar 7 juta penduduk akan masuk ke dalam perang saudara. Tapi kamu tahu, ini soal kekuasaan. Sayangnya, nemwai intuasu. Ya, tapi serangan itu sendiri, maksud saya, benar-benar mengejutkan, bukan? Bahwa itu terjadi pada saat itu juga, meskipun kita tahu ada banyak ancaman di sekitarnya. Tapi bagaimana Anda menilai kelicikan dari serangan ini, atau unsur kejutan yang ada? Apakah Anda pikir idenya adalah untuk Anda tahu, memenggal sistem dan menyelesaikannya dalam 3 hari? Ya, pertama-tama, kelicikan. Itu memang khas Israel. Mencoba membunuh para pemimpin. Anda tahu, ada alasan mengapa negara-negara tidak membunuh pemimpin negara lain. Sebagian besar waktu, itu bukan karena moralitas, seperti yang mungkin Anda bayangkan. Itu demi menjaga diri sendiri. Karena dan ini adalah sesuatu yang sayangnya tidak bisa dipahami oleh sebagian besar senator Amerika dan para pemimpin Amerika. Generasi terakhir pemimpin Amerika dan Barat, seperti yang saya katakan, semua orang di masyarakat mereka memang kurang pengetahuan. Tapi orang-orang di puncak jelas sangat tidak tahu, atau hanya bodoh. Maksud saya tidak tahu bagaimana sih lagu mengatakannya. Alasan negara-negara tidak membunuh pemimpin negara lain adalah karena itu akan membuka peluang bagi negara lain untuk melakukan hal yang sama terhadap Anda dan para pemimpin Anda sendiri. Mungkin memang sulit untuk misalnya, AS terus berteriak tentang, mari kita bunuh pemimpin ini, mari kita bunuh pemimpin itu. Oke, tentu saja, presiden dan pejabat tinggi mungkin sulit dijangkau. Tapi ada pejabat daerah, ada pejabat negara bagian, ada pejabat federal, tingkat bawah, dan menengah. Mereka semua bisa menjadi target, karena jika saya tidak bisa mendapatkan orang teratas, saya akan membidik orang kedua atau ketiga. Itulah sebabnya Anda tidak membunuh pemimpin negara asing, karena nanti mereka semua akan membalas perlakuan itu.
countries, because then they'll return the favor for you. They'll start assassinating your leadership. Mereka akan mulai membunuh para pemimpinmu, dan kemudian situasinya menjadi sangat buruk di satu sisi. Namun di sisi lain, hal itu mungkin justru membawa perdamaian. Karena jika kita melihat perjanjian Belfast, apa yang dilakukan IRA? IRA menyadari bahwa membunuh tentara atau polisi Inggris tidak ada gunanya karena kelas aristokrat Inggris tidak peduli dengan orang-orang ini. Mereka selalu bisa merekrut yang baru dan lebih banyak lagi. Mereka hanyalah orang kecil. Dan orang Rusia menyebut maning orang hitam. Bukan warna kulit mereka, terperkerja virus. Kursi dol. Ya, terumatsin memek oros presa. Yeah, we can always send more of those people. Well, the moment the IRA decided, Nah, saat IRA memutuskan sebagai sebuah organisasi, mungkin organisasi teroris, tapi sebagai organisasi untuk membawa perang ke London dan mulai menyerang kalangan aristokrat di tahun 80-an, saat itulah segalanya berubah. Wah, sekarang ini sudah jadi serius. Mari kita adakan pembicaraan. Jadi mungkin memang cara itu berhasil. Tapi pada umumnya, negara-negara tidak saling membunuh pemimpin satu sama lain karena hal itu selalu berbalik. Cepat atau lambat, hal itu akan kembali ke negara yang melakukannya, dan mereka mulai kehilangan pemimpin mereka sendiri. Karena secara strategis juga, maksud saya, Anda membutuhkan seseorang untuk diajak bernegosiasi atau untuk mengambil alih. Maksud saya, bahkan selama Perang Dunia Kedua di Jepang, AS tidak menargetkan kaisar atau kabinet karena mereka ingin Jepang menyerah. Dan Anda membutuhkan struktur yang ada untuk proses penyerahan itu. Jadi menurut Anda, apakah ini strategi yang serupa sekarang di Iran? Maksud saya, mereka menargetkan pimpinan militer tertinggi. It's just Antuitu Bros. Donald Trump Staran Bugis, Menggegen, Mpumi Staristeni. An assassination of Khomeini. well, the problem is, Khamenei is. Masalahnya adalah Khamenei. Saya pikir ini akan berubah. Khamenei adalah salah satu orang yang sangat tegas menentang Iran mengembangkan senjata nuklir. A. B. Mereka tidak ingin Iran menyerah. Mereka ingin Iran runtuh sebagai negara, memecahnya menjadi beberapa bagian, memulai perang saudara internal. Inilah alasan mereka melakukan hal-hal seperti kemarin. Mereka meledakkan di Teheran, mereka meledakkan barak polisi utama atau kantor polisi. Mengapa Anda melakukan itu jika Anda mengejar senjata nuklir atau sedang berperang? Polisi hanyalah target sekunder, tidak relevan. Masih banyak target lain. Namun jika Anda mencoba memecah kohesi nasional, dan Iran bukanlah negara Persia yang seragam, orang Persia hanya sekitar 68% mayoritas, tapi ada juga kebangsaan lain. AS pada gilirannya, dan Israel berusaha membuat mereka bangkit dalam sebuah pemberontakan. Ini adalah manuver yang khas. Mencoba memecah semua orang menjadi kelompok-kelompok kecil dan membuat mereka saling bertarung, sama seperti yang mereka lakukan di Eropa dan Libya, lalu mencoba mengendalikan kekacauan yang telah Anda ciptakan. Masalah lainnya tentu saja Anda tidak tahu siapa yang akan muncul setelah orang-orang ini. Ini seperti memilih antara stan yang sudah Anda kenal dengan yang tidak diketahui. Berpikir bahwa tidak ada seorang pun di militer, dalam struktur hierarki besar, atau di pemerintahan yang bisa mengambil alih dari orang-orang yang baru saja Anda bunuh, adalah hal yang konyol. Selalu ada orang-orang yang lebih muda, atau orang-orang yang menunggu di belakang layar untuk mengambil alih. Beberapa dari mereka mungkin sangat tidak kompeten, yang lain mungkin jenius. Anda hanya akan mengetahuinya ketika mereka masuk dan mengambil alih kekuasaan. Hal yang hampir sore pada pertaruhkan, artinya mereka jauh lebih agresif dibandingkan orang-orang it's dizin membunuh. So, in you, it's a risiko yang cukup besar. That's a pretty big risk. That's a very big risk, especially if this. Itu adalah risiko yang sangat besar, terutama jika serangan pemenggalan ini tidak berjalan seperti yang direncanakan. Dan tampaknya memang tidak, karena sekarang Iran melakukan serangan balasan. Dari rekaman video yang kita lihat dan laporan yang kita dengar, bagaimana penilaian Anda terhadap kemampuan pertahanan Iran yang sebenarnya untuk menembak jatuh
atau setidaknya bertahan dari beberapa serangan yang mengarah ke mereka, serta kemampuan ofensif mereka untuk menyerang Israel. Karena untuk pertama kalinya, kita melihat ada pihak yang benar-benar mampu menyerang Israel. Hingga Israel mengatakan, blackout, tidak ada lagi komunikasi tentang ini. Kami tidak ingin orang video-video ini. Ngomong-ngomong, untuk menambahkan pada poin sebelumnya, AS memang sudah lama terlibat dalam pembunuhan para pemimpin. Kadang-kadang, tapi lebih sering dilakukan, terutama di Eropa. Misal sejak tahun 1946, ketika Operasi Gladio dimulai. Operasi Gladio adalah tentara stay behind, yaitu tentara rahasia yang dibentuk CIA di seluruh Eropa, termasuk di negara-negara netral di Eropa. Mereka menggunakan orang-orang ini yang biasanya berasal dari kepolisian, pasukan khusus, atau organisasi keamanan khusus. Mereka direkrut secara resmi dengan alasan jika Uni Soviet melancarkan serangan dan menduduki suatu negara, mereka akan menjadi basis gerakan partisan atau gerilya melawan penjajah. Namun, pada kenyataannya, landlistige knowledge of infect small gigantic neurofor, dan stirring thread survivor through overseas nets and Britain. Italing that temporary thefrening. Italy was very heavily plagued with this. Supposedly it all went away in 1991. Katanya semua itu berakhir pada tahun 1991, tapi saya meragukannya. Banyak dari orang-orang ini diam-diam bekerja untuk CIA, namun mereka sudah berada di dalam organ kekuasaan di negara-negara tersebut. Sementara itu, tentu saja AS sedang membesarkan kelompok baru, kelompok saudara baru untuk mengambil alih Eropa, orang-orang yang bodoh dan yang sudah dibeli, kepemimpinan yang kita lihat di Eropa sekarang. Jadi, it's last menggunakan taktik teror, sehingga is sudah nempat seninju enemies al-kuasa. Jika Anda menghukum orang-orang yang membantu Eropa, bagaimana Anda menonton jika Anda menonton platform pro, betapa berbeda juga dengan orang-orang yang membantu Eropa, seperti saya. How different they are from the people running Europe now. It's day and night. Masalah dalam bernegosiasi dengan siapapun di Eropa adalah, kecuali beberapa pengecualian, dan ini juga berlaku untuk Asia Timur, mereka melakukan hal yang sama. Mereka telah melakukannya di Amerika Latin dengan Operasi Condor juga. Orang-orang yang sedang Anda ajak negosiasi sekarang tidak benar-benar memikirkan kepentingan terbaik negara mereka. Mereka tidak peduli dengan kepentingan terbaik negara mereka. Mereka memiliki daftar prioritas yang sama sekali berbeda, dan sangat sedikit hubungannya dengan apa yang terbaik untuk Jerman, apa yang terbaik untuk Prancis, secara geopolitik, ekonomi, dan sebagainya. Jika Anda melihat pembunuhan-pembunuhan yang terjadi, ada sekelompok perwira yang mencoba merebut kekuasaan dari De Gaulle ketika De Gaulle mulai bernegosiasi untuk memisahkan Aljazair. Orang Prancis menganggap Aljazair sebagai bagian tak terpisahkan dari Prancis. Tapi De Gaulle melihatnya dan berkata, Anda tahu, jika orang-orang ini memiliki paspor Prancis, mereka akan membanjiri kita, karena tingkat kelahiran mereka jauh lebih tinggi daripada kita. Dan cepat atau lambat, mereka akan mulai datang ke arah sebaliknya. Orang-orang Aljazair pada dasarnya sudah terfransiskan. Anda tahu, kita tidak sedang membicarakan Afrika Sub-Sahara di sini. Kita sedang membicarakan Aljazair. Tapi tetap saja, dia mengerti. Untuk alasan pribadinya, dia tidak ingin mereka datang. Dia berkata, kita akan berpisah saja lalu menjadikannya merdeka. Ada sekelompok perwira yang sempat mengambil alih Aljazair untuk sementara waktu. Mereka mencoba menyingkirkan De Gaulle, dan mereka bekerja langsung dengan CIA, dan CIA berada di belakang pasukan, kelompok Gladio. Mereka mencoba membunuh De Gaulle dengan bantuan orang Amerika, dan keluarganya omong-omong. Mereka juga mencoba membunuh keluarganya. Nah, De Gaulle tetaplah De Gaulle, dan De Gaulle adalah sosok yang unik bagi Prancis dalam 100-200 tahun terakhir. De Gaulle sangat marah pada saat itu. Jadi dia menumpas mereka. Maksud saya, benar-benar menumpas mereka. Orang Prancis bahkan sampai mengebom kafe-kafe di Aljazair, tempat para perwira dan pendukung mereka biasa berkumpul dan merencanakan pengendalian. Dia membasmi mereka. Itu cara terbaik untuk mengatakannya.
again, why you don't go after the leader? Sekali lagi, mengapa Anda tidak mengejar para pemimpin? Karena jika para pemimpin itu bertahan, orang-orang yang datang setelahnya akan mengejar Anda. Dan jika itu adalah kekuatan sebuah negara, mereka mungkin memiliki jauh lebih banyak sumber daya untuk melakukannya dibandingkan Anda. Lebih baik tidak membuka kotak Pandora. Tapi orang Amerika sering melakukannya. The Americans do it often enough. Yes, they do. And now Ya benar, mereka memang begitu. Dan sekarang mereka telah menciptakan masalah lain, sebuah rawa baru. Karena apa yang akan dilakukan Rusia? Maksud saya, anggapan bahwa ini hanya akan melibatkan Israel dan AS, baik secara diam-diam maupun terbuka melawan Iran, meremehkan kompleksitas situasi ini. Bukan hanya dari segi geografis, tetapi juga politik, tentang siapa berinteraksi dengan siapa. Jadi, bagaimana penilaian Anda tentang cara Rusia memandang hal ini? Kita telah mendengar bahwa Vladimir Putin kabarnya menawarkan diri untuk menjadi mediator, yang menurut saya adalah sebuah isyarat yang sangat baik. Tetapi menurut saya, baik Israel maupun Amerika Serikat tampaknya tidak benar-benar menginginkan mediasi saat ini. Jadi bagaimana Rusia memandang situasi ini? how is Russia looking at this? Well, first of all, what you've got to Pertama-tama, yang harus Anda pahami adalah bahwa Iran adalah krisis penting berikutnya bagi Rusia. Mereka tidak terlalu mengungkapkannya, tapi memang begitu. Ini bukan krisis sosial dengan tingkat yang sama seperti Ukraina, yang penuh dengan orang Rusia. Secara realistis, Anda tahu, Ukraina adalah ciptaan buatan Lenin, dan Donbas, semua wilayah dari Kiev ke timur, selalu secara etnis adalah Rusia. Bukan hanya berbahasa Rusia, tapi juga secara etnis Rusia. ethnically Russian, not Russian speaking, but ethnically Russian. Yes, there are Greeks, there are Serbs or Bulgarians. Ya, memang ada orang Yunani, ada orang Serbia atau Bulgaria yang diizinkan berimigrasi dari Turki, dari Kekaisaran Ottoman, dan beberapa wilayah tersebut. Namun pada dasarnya, wilayah itu didominasi oleh orang Rusia. Dan memang sudah begitu sejak lama. Mereka dipaksa untuk diukrainisasi oleh Lenin. Stalin menghentikan hal itu pada pertengahan tahun 30-an ketika ia menyadari bahwa kebijakan tersebut justru menciptakan banyak Nazi. Pada dasarnya, meskipun saat itu mereka belum disebut Nazi, dan seterusnya. Jadi Ukraina menghadapi krisis eksistensial yang jauh lebih besar. Namun demikian, Iran adalah krisis berikutnya yang serupa. Mengapa? Karena faktor geografis. Bagian perut lunak Uni Soviet masih menjadi bagian perut lunak Rusia. Jadi yang dilakukan Iran adalah memblokir penetrasi penuh NATO ke wilayah Kaukasus dan Asia Tengah. Penetration of NATO into the Caucasus and into Central Asia. And that's the soft underbelly. Dan itulah titik lemahnya. Saat ini bukan lagi Kaukasus yang menjadi fokus utama. Kita sudah melewati Chechnya, Chechnya II. Georgia, setidaknya untuk saat ini, kurang lebih berada di pihak Rusia. Terlepas dari apakah mereka mau mengakui hal itu secara terbuka atau tidak. Amerika Serikat dan Inggris sama-sama telah mengesahkan serangkaian undang-undang untuk menyingkirkan Georgian Dream dan Freedom for Democracy. Artinya, tidak peduli apa yang dilakukan rakyat. Ini adalah demokrasi kami sekarang, bukan demokrasi kalian. Kalian hanyalah rakyat kecil, ini demokrasi kami. Konsep semacam itu. Tapi kemudian kita sampai ke Asia Tengah. Maksud saya, perbatasan dengan Kazakhstan saja lebih dari 3.000 km. Itu perbatasan yang sangat besar. Lalu ada juga negara-negara Asia Tengah lainnya di sana. Then you've got the other Central Asian countries in there. A lot of them are very weak governments. Banyak dari mereka sebenarnya adalah pemerintahan yang sangat lemah dan memiliki masalah internal. Dan Amerika memanfaatkan itu terus-menerus. Saat ini mereka terbatas dalam seberapa jauh mereka bisa memanfaatkannya karena pembatasan perjalanan. Pada dasarnya, ada Iran, Afghanistan, dan Tiongkok yang membentuk dinding selatan. Jika Iran disingkirkan, maka jalur menuju Asia Tengah akan terbuka. Lalu ke Rusia Tengah, ke dataran Siberia Barat, ke wilayah Ural, dan ke bagian timur Eropa. Karena kebanyakan orang lupa bahwa Rusia seperempat wilayah Eropa. Bilang, oh, kami orang Eropa. Ya, tapi kami memiliki seperempat Eropa. Eropa ditugas oleh pegunungan Ural dan pegunungan Kaukasus Utara. Dan lihatlah peta itu. Jadi ya, kita memiliki lebih banyak wilayah di Eropa daripada, ya, hanya ukuran Rusia sendiri sudah sangat besar. Krasnodar bukan Krasnodar.
Kita punya republik atau oblast, krai. Di Siberia, ada wilayah yang lebih besar dari seluruh Uni Eropa. Maksud saya itu adalah daratan yang sangat luas. Dan sekali lagi perbatasannya sangat panjang. Anda tidak bisa mengontrol seluruh perbatasan itu. Seperti Anda tidak tahu, Anda memang tidak bisa melakukannya. Maksud saya, bahkan jika Anda membangun tembok di sepanjang perbatasan itu, Anda tetap tidak bisa mengontrol seluruh area perbatasan itu. Dan itu menjadi krisis eksistensial jika pemerintah negara-negara ini runtuh atau sepenuhnya berpihak ke Barat dan mulai mensponsori terorisme atau upaya pemberontakan. Ya, orang Rusia memang mayoritas di hampir setiap provinsi atau republik Rusia. Tetapi ada minoritas yang cukup besar, 190 kelompok minoritas atau kelompok etnis minoritas yang tinggal di Rusia. Tatar, yang sebenarnya adalah Volga Bulgar, komunis mengganti nama mereka menjadi Tatar, adalah yang terbesar di daerah Kazan. Dan Chechnya, menurut saya, adalah yang terbesar kedua. Setelah itu ada kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi. Kami tidak menjajah seperti Barat. Kami tidak memusnahkan minoritas. Semua orang masih tinggal di tempat yang sama. Kami membangun kota, kami membangun sekolah. Banyak dari mereka yang sudah terrusianisasi karena prosesnya berjalan, mereka berasimilasi ke dalam kelompok yang lebih besar. Tapi tidak ada yang pernah dimusnahkan. Tidak ada yang dipaksa untuk berasimilasi. Jadi semua minoritas itu masih ada, dan Anda selalu bisa menemukan elemen yang bisa diajak bekerja sama. Jadi bagi Rusia, Tening Tais Extivrance. Suka atau tidak, kita tidak bisa membiarkan Iran jatuh. Nah, setelah saya katakan itu, ada dua hal yang sedang terjadi di sini. Pertama, Rusia selalu mencoba mengambil pendekatan diplomatik. Orang Rusia tidak menginginkan perang. Ya, itu bertentangan dengan semua stereotip Barat. Tapi jika dilihat secara realistis, sebagian besar perang kami dimulai ketika kami diserang. Lalu kami hanya mengikuti penyerang itu pulang dan memberinya pelajaran. Dan orang-orang ingat, oh, orang Rusia datang. Ya, tapi kalian lupa bahwa kalian yang datang ke kami duluan. Entah bagaimana, semua orang lupa bagian itu. Itu bagian yang tidak pernah kita bicarakan. Nah, pemerintah Rusia selalu mencoba negosiasi damai, pertama dan terutama. Bahkan ya, saya tidak akan membahas zaman pertengahan lagi, tapi kita mulai dari masa Peter yang Agung, bahkan dalam perangnya melawan Charles. Raja Kekaisaran Swedia, yang berhenti menjadi kekaisaran setelah perang-perang itu, beberapa kali menulis surat kepadanya. Hentikan ini, mari kita bernegosiasi, mari kita akhiri. Dan pada akhirnya, bahkan wilayah yang diambil Rusia secara resmi dibeli. Dalam perundingan damai, Rusia membayar uang, meskipun wilayah itu telah direbut dalam perang. Rusia tetap membayar uang kepada Swedia. Ya, sekarang ini milik kami, tapi ini terimalah kompensasi. Sebenarnya tidak harus begitu, tapi tetap dilakukan. Dan sampai pada Perang Dunia I, jika Anda melihat, salah satu alasan Rusia melakukan mobilisasi paling akhir, atau di antara yang terakhir, adalah karena Tsar Nicholas II terus-menerus berusaha mengajak semua pihak ke meja perundingan. Sayangnya, semua orang di Eropa sudah merencanakan parade kemenangan setelah perang yang diperkirakan hanya berlangsung 2 bulan. Dan semua orang menceritakan perang EU. Sinverstag, dat simbol ke Rusia yang coba bernegosiasi. Tapi itu arti Rusia tidak berputar. May I just interject one little thing because I also teach Bolehkah saya menyela sebentar? Karena saya juga mengajar kelas hukum internasional. Saya harus terus-menerus mengingatkan semua orang, Konvensi Perdamaian Den Haag. Dan Den Haag, perdamaian, bukan traktat. Maaf, perundingan pada tahun 1999 dan 1907. Konferensi besar-besaran, itu kata yang saya cari. Konferensi perdamaian, sangat sukses, sangat penting bagi hukum internasional. Itu adalah gagasan Nicholas II. Itu adalah gagasan dari Rusia. Anti-secession terus-menerus melupakan hal itu dalam buku sejarah. Dan ya, tidak berjalan seperti yang seharusnya. Tersebut harus pemdebset untuk hindari perang dunia kedua yang lebih penting, negosiasi multilateral. Dan faktanya, Rusia pernah mengemukakan ide tentang organisasi bergaya PBB bahkan sebelum Perang Dunia mulai.
Namun sekali lagi, tidak ada yang tertarik. Jadi, sayangnya, jika masa kejayaan budaya Eropa bisa dipertahankan, jika nihilisme pasca Perang Dunia Pertama tidak muncul, jika perang-perang ideologi yang benar-benar dimulai dengan Perang Dunia II tidak terjadi, Eropa akan berada di tingkat peradaban yang sama sekali berbeda saat ini. Namun, semua itu memang terjadi, dan voor third dimeni Srat Stef Turiku is Downy, and the Stalbin Spine Blast. 100 years that we had the 100 years post 1914. Yeah, and let's go forward again because Ya, dan mari kita lanjutkan karena seperti apa arti semua ini bagi pendekatan Rusia sekarang terhadap perang baru di dan tentang Iran. Dan menurut Anda, maksud saya, Rusia dan Iran memang memiliki perjanjian keamanan sekarang. Meskipun perjanjian itu tidak memuat mekanisme otomatis apapun, seperti serangan terhadap satu pihak adalah serangan terhadap pihak lain. Tapi jelas juga bahwa pada tingkat diplomatik, Iran dan Rusia sangat erat terkait, juga melalui BRICS. Jadi, menurut Anda, dukungan seperti apa yang saat ini sedang coba diberikan Rusia kepada Iran, baik secara diplomatik maupun militer? Either diplomatically or militarily. Well, the security Nah, soal pengaturan keamanan, itu hal lain lagi. Rusia sudah meratifikasi dari pihaknya. Iran belum meratifikasi dari pihaknya, sampai 2 hari yang lalu. Saya rasa, dari pihak Iran, mereka khawatir akan mengganggu negosiasi apapun dengan AS. Sekarang mereka sudah melakukannya. Ada banyak elemen pro-Barat di kalangan elit kekuasaan Iran yang cukup menarik. Barat suka menggambarkan Iran sebagai negara teroris Islam yang fanatik dan psikopat. Padahal, kenyataannya sangat jauh dari itu. Sebenarnya, jika Anda lihat ada banyak video di YouTube, jalan-jalan di Teheran, jalan-jalan di pasar, dan apa yang Anda perhatikan, para wanita misalnya berpakaian konservatif, tapi mereka tidak mengenakan burka, tidak menutupi wajah. Bahkan, sebagian besar wanita tidak menutupi perigramin. Banyak intimidated shawl di bawah. Naltham berkikin sama rupi, sayang serfaf, nomin fat estithan tau. But there's no fanaticism there. I mean, yes, there are sections of Tehran. Maksud saya ya, ada bagian-bagian di Teheran yang sangat religius. Beberapa lingkungan bersifat semi-religius. Perempuan akan menutupi kepala mereka dan sebagainya. Wajah mereka tidak tertutup, tapi kepala mereka tertutup. Tapi kemudian, Anda akan menemukan area lain yang sama sekali tidak seperti itu. Tidak ada polisi agama seperti di Arab Saudi, yang berlarian ke sana kemari, siap memukuli orang setengah mati hanya karena, oh, Anda melihat ke arah yang salah, atau kerudung Anda melorot, atau hal lainnya. Tidak ada sama sekali yang seperti itu. Ini adalah masyarakat konservatif yang modern. Itu sebagai permulaan. Jadi kebanyakan orang Amerika sama sekali tidak punya gambaran tentang apa yang mereka lawan. Kedua, kapan terakhir kali Iran menyatakan perang terhadap seseorang? Sudah lebih dari 240 tahun sejak Iran memulai perang. Salah satu perang terakhir yang dilancarkan Iran sebenarnya adalah melawan kita dan Inggris. Ya, dan Inggris. Tapi, bukan berarti Iran tidak pernah berperang selama 240 tahun. Iran tidak pernah memulai perang dalam 240 tahun terakhir. Ya, Mesopotamia banat through peristiwa kedua, Uni Soviet Inggris bertemesmong mais Iran. Iran netral. Benar. Karena saat itu, Iran berpihak pada Nazi, pada Jerman, pemerintah mereka. Tapi mereka tidak menyerang siapapun. Mereka tidak menyatakan perang. Namun itu dianggap sebagai ancaman dan akhirnya menjadi jalur pasokan yang sangat baik. Jadi ya, itu memang terjadi. Itu juga terjadi pada Perang Dunia Before. Inggris masuk ke Iran. Tapi sekali lagi, kita semua tahu Saddam Hussein. Saddam didorong untuk memulai perang dengan Iran oleh Amerika dan dipersenjatai oleh Amerika. Lalu dalam 2 atau 3 tahun setelah perang Iran-Irak berakhir, Irak menjadi musuh nomor 1 bagi AS. Rumsfeld yang ingin menggulingkan Irak adalah orang yang beberapa tahun sebelumnya berjabat tangan dengan Saddam Hussein. Jadi, ya, begitulah, idiot berguna. Kami tidak membutuhkanmu lagi karena kamu tidak mau berperang untuk kami lagi. Oke, sekarang kamu jadi musuh. Dan itu juga tipikal politik Amerika. Tapi menurut saya, dalam kasus ini, Iran berusaha untuk tidak memprovokasi AS, jadi mereka meratifikasi perjanjian itu. Namun,
Mereka meratifikasi perjanjian pertahanan bersama 2 hari yang lalu. Jadi untuk saat ini, ada kerangka hukum dari kedua belah pihak tentang pertahanan bersama. Langkah pertama, Rusia selalu mencoba mendorong negosiasi, memberikan jalan keluar bagi Trump. Masalahnya, saya tidak yakin Trump menginginkan jalan keluar. Dan banyak hal ini, Trump, saya sebutkan ini di The Duran, dan videonya sepertinya belum keluar. Tapi Trump itu seperti karakter kartun, di mana di setiap episode, tokoh utamanya selalu terjebak dalam situasi konyol, dan kemudian orang lain harus menariknya keluar. Nah, situasi konyolnya kali ini adalah perang, atau masalah ekonomi. Dan Trump terus-menerus terjebak dalam hal ini. Orang Rusia, selain Putin, sudah berkali-kali memberinya kesempatan untuk memutuskan hubungan dengan Ukraina, dan mengakhiri perang di sana. Seperti yang sering dia katakan, untuk menghindari perang dengan Ukraina, untuk menghindari perang dengan Iran. Hal yang sama terjadi ketika kami datang dan membantu Obama saat ia ingin berperang dengan Suriah, yang sebenarnya akan menjadi bencana bagi AS pertama-tama. Mereka berkata, mari kita buat Suriah melucuti senjata kimia mereka. Maka tidak ada lagi alasan untuk berperang. Karena alasan resmi untuk perang adalah serangan senjata kimia, senjata pemusnah massal. Ngomong-ngomong, AS sendiri masih memiliki senjata kimia. AS menandatangani perjanjian dengan Rusia. Rusia sudah menghancurkan senjata kimianya. AS terus menunda, dan menunda. Dan kemudian alasan terakhir yang diberikan AS untuk tidak menghancurkan senjata kimianya, kami tidak mampu membeli insinerator. Benarkah? Apakah itu benar? Itulah jawaban yang benar-benar diberikan dari pihak AS. Kami memang punya uang untuk insinerator. Kapal induk besar itu mengambil semua miliaran dolar. Kita tidak membakar senjata itu. Maaf, tapi terima kasih sudah membakar senjata kalian. Harian, sudah Anda mempersias. Maksud si, sendiri within bros diawasi. Ya, tapi kamu memang membutuhkan verifikasi ini. Dan itulah sebabnya, kamu tahu, kemunafikannya tentu saja adalah bahwa kamu menyerang Irak dengan menuduhnya memiliki senjata yang sebenarnya tidak mereka miliki. Kamu menyerang Suriah dengan menuduhnya memiliki senjata yang tidak mereka miliki. Dan kamu melakukan hal yang sama dengan Iran dan mengatakan kepada mereka, oh, mereka tidak menyerahkan senjata yang tidak mereka miliki. Maksudku, this step still tuaran diserahkan kan? Karena, tapi stihi berhasil. But it still, unfortunately, it still works. But doesn't Russia, Russia by now... Tapi bukankah Rusia, maksud saya Rusia saat ini, terutama Vladimir Putin, yang sudah begitu lama berkuasa, dan Pak Lavrov, yang juga sudah lama berada di sana, bukankah mereka sekarang sudah terbiasa dengan tipu muslihat AS semacam ini? Dan menurut Anda, bukankah mereka pasti sudah punya strategi untuk menghadapi cara-cara diplomasi dan aksi militer yang penuh tipu daya seperti ini? Diplomatic military actions at the same time? Saya rasa begitu. Anda juga harus memahami, bahkan masyarakat Rusia tidak bersifat monolitik. Ada elemen-elemen yang pro-Barat, sebagian karena mereka secara ideologis memang pro-Barat, dan sebagian lagi dibayar untuk menjadi pro-Barat oleh pihak Barat. Mereka sekarang adalah minoritas. Banyak dari mereka telah melarikan diri. Mereka adalah pihak yang seharusnya memulai revolusi di Rusia. Namun Rusia telah mengambil banyak langkah. Memang tidak sebanyak Tiongkok, tetapi Rusia telah mengambil banyak langkah untuk mengendalikan ruang informasinya. Iran tidak begitu banyak, dan banyak dari negara-negara ini terus-menerus dibombardir dan diinfiltrasi oleh ruang informasi Barat. Itu menjadi masalah besar, dan itu adalah sesuatu yang harus dihadapi BRICS sendiri, lebih cepat daripada nanti. Anda tahu, jika Anda tidak memiliki platform sendiri, platform pesan sendiri, platform media sosial sendiri, maka Anda berada di bawah kendali siapapun yang memilikinya. Anggap saja, setiap platform yang Anda miliki pasti akan diawasi. Siapa yang mengawasinya? Apakah orang-orangmu sendiri yang memata-matai, atau orang-orang yang ingin menghancurkan negaramu yang memata-matai?
Jadi kamu tahu ya, kamu ingin pura-pura tidak ada yang memata-matai aku. Aku ada di platform yang sepenuhnya otonom. Tapi menurutku, tidak pernah ada hal seperti itu yang benar-benar diciptakan. Aku pernah bekerja di bidang TI, gelar keduaku di ilmu komputer. Jadi kami sudah tertawa sejak pertengahan 2000-an, ketika orang-orang bilang, oh, internet akan membebaskan kita. Tidak. Kamu benar-benar tidak paham betapa mudahnya mengendalikan orang, memanipulasi orang lewat internet, terutama untuk mengendalikan atau setidaknya mencatat pergerakan orang. Tapi itu masalah yang benar-benar berbeda yang bisa kita bahas di program terpisah. Topiknya cukup mendalam. Namun dengan Rusia saat ini, di satu sisi, mereka mencoba melakukan negosiasi. Di sisi lain, ada sistem S-400 Rusia di Iran. Saya jamin ada orang Rusia di sana, setidaknya sebagai instruktur, untuk mengendalikan dan melakukan persiapan. Ada juga pesawat tempur buatan Rusia di darat. Pesawat-pesawat itu tidak dihancurkan, seri Su, bukan MiG Bosnia pada titik ini. Sekarang seiring perkembangan situasi, pertama-tama, Iran harus meminta bantuan melalui perjanjian-perjanjian ini. Anda tahu, Rusia tidak akan begitu saja ikut campur. Rusia memang sedang terlibat konflik di Ukraina, tapi tidak sampai tidak bisa membantu. Saat ini, Iran belum meminta bantuan, atau setidaknya belum secara resmi. Mungkin sudah tidak resmi. Jalur pasokan ke Iran sangat mudah, jelas melaut Kaspia. Rusia sudah pasti. Tapi salah satu takutan Rusia untuk Iran adalah memasok bahan bakar. Iran mungkin pengekspor minyak, tapi mereka adalah pengimpor bensin dan solar, petrol. Iran bermasalah dengan listrik. Itulah sebabnya Rusia membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran, pembangkit listrik tenaga nuklir sipil, karena Iran tidak memiliki cukup listrik untuk ekonominya. Energi adalah segalanya. Ketika Anda naik dari tenaga manusia ke tenaga hewan, lalu ke tenaga uap, tenaga air, dan seterusnya, masyarakat Anda berkembang. Dan menurut saya, hal inilah yang tidak pernah dipahami oleh para aktivis hijau Jerman. Saya harap mereka tidak tahu tentang itu. Karena jika mereka tahu, maka mereka adalah orang-orang yang sangat jahat yang ingin menghancurkan, membawa semua orang kembali ke gaya hidup sebelum tahun 900-an. Paling tidak. Jadi itu salah satu hal yang akan dibantu oleh Rusia. Dan jika kapal tanker bahan bakar Rusia di Laut Kaspia diserang oleh pasukan NATO, itu adalah deklarasi perang. Saya rasa itu tidak akan terjadi. Tapi kita tidak pernah tahu. Dalam keputusasaan, orang bisa melakukan hal-hal yang sangat bodoh. Itu salah satu caranya. Misalnya rudal yang dimiliki Rusia, saya tidak tahu berapa banyak rudal yang kita miliki. Rudal anti-udara untuk dibagikan ke Iran, karena saat ini sedang digunakan secara aktif di Rusia. Di sisi lain, Tiongkok sudah mengirimkan 4 pesawat angkut militer ke Iran. Pada dasarnya menantang Israel untuk menyerang pesawat Tiongkok. Jadi, bagaimanapun caranya, suku cadang dan peralatan akan terus mengalir ke Iran. Sekarang, jika tampaknya Iran akan jatuh, Rusia bisa bertindak jauh lebih jauh, dan mereka memiliki kekuatan militer untuk melakukannya. Namun, perlu dipertimbangkan, kemungkinan besar Iran mulai kehabisan rudal anti-pesawat. Begitu juga seluruh Barat, dan terutama Israel. Faktanya, dalam pertempuran rudal yang intensif, tidak ada yang memiliki cukup rudal. Maksud saya, di Israel ada Iron Dome. Sebenarnya ada 3 lapisan pertahanan udara di Israel. Iron Dome, yang paling terkenal, justru yang paling tidak efektif. Karena sistem ini dirancang terutama untuk menghadapi roket bodoh jarak pendek yang diluncurkan dari Gaza atau dari Hezbollah. Pada dasarnya itu hanyalah roket balistik jarak pendek. Itu bukan misil. Mereka tidak bisa bermanuver. Mereka terbang ke atas dan memiliki pola yang dapat diprediksi. Apa yang dilakukan Iron Dome adalah menghitung di mana setiap roket balistik kemungkinan akan jatuh. Jika jatuh di gurun, sistem tidak menembak. Atau jika jatuh di pinggiran desa kecil, sistem juga tidak menembak. Jika diarahkan ke salah satu kota, maka sistem akan mencoba menembaknya jatuh. Tapi sistem itu sekarang kewalahan. Persediaan misilnya menipis. Sistem milik Amerika juga kehabisan misil.
seluruh NATO kehabisan misil. Ada laporan yang menyebutkan bahwa seluruh NATO jika digabungkan hanya memiliki sekitar 25% dari sistem anti-pesawat yang dibutuhkan untuk melindungi wilayah udaranya. Dan itu bahkan bukan dari perang yang intensif. Jika Anda melihat hanya pada sistem Patriot, Anda harus ingat satu hal tentang produsen militer Amerika, terutama Amerika modern. Tugas mereka bukan untuk menciptakan sistem yang dibuat dengan baik dan efisien. Tugas mereka adalah menciptakan aliran kekayaan, aliran pendapatan. Salah satu caranya adalah dengan membuat peralatan yang sering rusak, sehingga Anda harus terus-menerus mengirimkan suku cadang, terus-menerus mengirim teknisi, atau melatih teknisi militer untuk melakukannya. Dan itu semua adalah aliran pendapatan. Anda tahu, intinya sama. Kami menjual kopi harga murah, tapi Anda akan membeli kopinya mulai sekarang. Disitulah kami menghasilkan uang, dari kopinya atau dari printernya. Kami tidak mendapatkan keuntungan dari printer. Kami mendapatkan keuntungan dari kertas dan cartridge-nya. Tapi jika Anda tidak membeli printernya, kami tidak akan mendapatkan uang. Jadi mari kami berikan printernya dengan harga murah, relatif murah. Jika Anda melihat rudal Patriot modern, harganya 5 juta per unit. 5 juta ya? Pada perang Teluk harganya 1 juta. Jadi memang harganya naik 400%. Yaitu sedikit inflasi di situ. Bahkan, Mainling lebih mahal lagi. Dan inilah alasan mengapa harganya sangat mahal. Salah satu alasan utamanya. Bukan hanya karena pemerintah AS bersedia membayar harga itu, tapi juga karena Raytheon meningkatkan produksi misilnya karena permintaan meningkat. Mereka berhasil memaksimalkan, meningkatkan kapasitas produksi mereka sebesar 10%. Jadi mereka telah naik dari memproduksi 600 rudal menjadi 660 rudal. Itu bukan per bulan, itu per tahun. Jika mereka mengirim semua 660 rudal sekaligus ke Ukraina, dengan rata-rata penembakan 2 rudal per target, itu cukup untuk sekitar 4 hari, mengingat seberapa banyak Rusia membanjiri Ukraina dengan drone berat dan rudal balistik. Dan kita bahkan belum membicarakan rudal hipersonik, karena Patriot sama sekali tidak bisa menghadapi rudal hipersonik. Hanya karena rudal hipersonik, sesuai definisinya, bukan hanya soal kecepatan, tapi juga kemampuan manuver. Jadi sejak awal, itu tidak ada gunanya. Jika hanya soal kecepatan, semua rudal balistik itu hipersonik saat mereka masuk, karena semuanya melaju sekitar Mach 6 hingga Mach 10. Tapi mereka bersifat balistik. Jadi jika kamu punya cukup waktu, kamu bisa memprediksi lintasannya, sehingga kamu bisa menembakkan rudal di depannya, meledakkan aliran serpihan, dan mencoba menghancurkan rudal itu. Tapi kemudian ada sistem TAAD Amerika, yang merupakan sistem terbaru. Di satu sisi, radar mereka sangat canggih, tapi skemium terik dargrib sef sortores fuithrang. Maksar, fuyaman perteman to the kendu. Tafasing, mereka mengangkat teknologi hit to kill. On the other hand, they're using bullet-to-bullet technology. You're hitting a bullet with the bullet, which is the 19... Anda mencoba mengenai peluru dengan peluru, yang merupakan pendekatan tahun 1950-an dan 1960-an terhadap rudal anti-pesawat, di mana Anda benar-benar mencoba menembak jatuh rudal dengan mengenai rudal itu menggunakan rudal Anda sendiri, yang sangat sulit dilakukan. Dan TAAD telah menunjukkan bahwa sistem ini tidak efektif, karena rudal balistik Yaman, yang sebenarnya tidak terlalu canggih, masih bisa menembus dan mengenai bandara Israel. Jadi TAAD tidak bisa menghancurkannya, mereka tidak bisa mengejarnya. Itu mana besar, efek area versus target langsung. Jadi pertahanan apapun akan habis relatif cepat, dan tidak 100% seperti yang orang kira. Para prajurit SOFA selalu berkata, kenapa tidak menambah jumlah hadiahnya? Nah, rudal seringkali jauh lebih mahal, rudal anti-pesawat, daripada apa yang ditembakkan ke arahmu. Dan jumlah yang harus digunakan itu benar-benar gila. Mereka juga kehilangan beberapa sistem. Jika kamu melihat beberapa video sebelum Israel mulai melakukan pengetatan besar-besaran terhadap unggahan video, ada peluncur yang ditempatkan di lingkungan sipil. Kamu bisa melihat mereka menembakkan rudal berkali-kali, lalu sesuatu menghantam mereka. Seringkali,
Itu adalah rudal yang bisa bermanuver. Jadi itu bukan rudal balistik. Itu rudal yang bisa bermanuver. Mungkin hipersonik. Dan biasanya rudal seperti itu datang di gelombang kedua, karena kamu ingin musuh menyalakan sistem pertahanannya terlebih dahulu. Sistem radar diaktifkan. Anda tahu di mana posisi mereka. Peluncur bisa dipisahkan dari sistem radar, tentu saja. Anda bisa menaruhnya cukup jauh dan menghubungkannya dengan kabel untuk komunikasi. Tapi begitu peluncur mulai menembakkan rudal, kecuali mereka langsung bergerak setelah itu, mereka akan menjadi target yang jelas. Jadi cepat atau lambat, mereka akan terkena serangan. Dan mereka tidak bisa menembak sambil bergerak. Jadi memang seperti itulah gelombang-gelombang serangannya. Tapi Anda bisa mengatasinya. Anda bisa membuat sistem pertahanan udara kewalahan. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Anda akan menghadapi pertempuran habis-habisan. Dan seperti yang sudah kita lihat, pertempuran habis-habisan adalah soal siapa yang bisa menghancurkan lawan lebih cepat. Dan percayalah, Iran bisa menahan kerusakan jauh lebih banyak daripada Israel. Iran memiliki 90 juta penduduk dibandingkan dengan Israel yang hanya 7 juta. Dulu, Israel memiliki sekitar 9 juta penduduk, tetapi orang-orang telah meninggalkan Israel kemana-mana, sesuatu yang jarang mereka bicarakan. Ngomong-ngomong, sekarang ada larangan bepergian. Tidak ada warga Israel yang diizinkan keluar dari Israel. Ya, tapi bukankah itu titik di mana, secara logis, Israel akan mulai menilai, ini bukan hanya sebagai perang konvensional, tapi sebagai krisis eksistensial. Dan disitulah mereka mungkin mulai menggunakan persenjataan nuklir mereka. Ya, dan mereka mungkin, dalam beberapa hal, bisa dibenarkan. Jika saja bukan karena Iran berkata, kamu berhenti, kami berhenti. Ya, tepat sekali. Maksud saya, itulah hal yang rasional untuk dilakukan. Hal yang rasional untuk dilakukan seharusnya adalah tidak memulainya dan mencari solusi diplomatik. Namun solusi diplomatik itu telah dihancurkan. Bukan hanya kali ini saja, itu sudah dihancurkan sejak 2018. Sudah dibongkar berkali-kali, sehingga tampaknya yang mereka dorong adalah perang habis-habisan. Lalu entah AS mulai campur tangan dan menggunakan kemampuannya, atau Israel akan menggunakan senjata nuklir dan mengatakan kepada semua orang, oh, kami tidak pemilihan lain. Maksud saya, apa ada skenario lain wis di depan mata? Ya, Iran masih bawardits, lamai September Iran masih menaning instituar. Kalau semua menembak, kami juga bertindak menolak. Mereka sudah mengatakannya. Kamu tahu, kita mungkin saling membenci, kita akan menjadi musuh, tapi jika kamu berhenti menembakkan misilmu, kami juga akan berhenti menembakkan misil kami. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Karena bagi Netanyahu, terutama setelah ini, setelah seluruh lingkungan hancur dan mulai terlihat seperti korban Israel daripada Israel itu sendiri, tiba-tiba peluang bertahannya menjadi nol. Dan yang menarik, dengan Netanyahu, kita berhadapan dengan tingkat kebusukan yang sama seperti yang kita lihat pada Zelensky dan orang-orang lainnya. Orang tua Zelensky tinggal di Israel, di sebuah rumah mewah yang ia belikan untuk mereka. Istri dan anak-anaknya tinggal di London. Zelensky berada di luar negeri sebanyak mungkin. Para miniwemnya mixen member, or tipais, mereka berdiri pada rakyat kami sampai eklusmar. Sebagai contoh pembanding, Stalin. Stalin juga planning a break. Stalin tidak siap mementai Moskow. Forum teringat kami Moskow ketika Jerman beat, ia menempatkan pasukan penghalang untuk memastikan tidak ada seorang pun di pemerintahan yang melarikan diri. Bahkan sampai pada hukuman eksekusi jika tertangkap melarikan diri dari pemerintahan. Pemerintah akan tetap tinggal dan berjuang sampai akhir. Dua putra Stalin adalah perwira di Tentara Merah. Putra sulung Stalin adalah seorang perwira artileri yang ditangkap sebagai tawanan, dan Jerman menawarkan untuk menukarnya dengan beberapa jenderal. Niada iwam umit dan Befnamber, ever Jepheisen. Would have been a huge PR boom. Stalin said, we don't trade
Stalin berkata, kami tidak menukar tentara dan kami tidak lagi melakukan pertukaran tentara, perwira junior untuk jenderal. Dia berkata, tidak, anak saya ada di sana. Dan anaknya bunuh diri karena dia mengerti apa artinya dia bagi Jerman. Dia hanya berada di kamp tawanan perang. Dia mulai berjalan menuju kawat berduri, mencoba menyeberangi pagar. Orang Jerman mencoba menghentikannya. Mereka menembakkan plenya dan mencoba melarikan diri, dan akhirnya mereka harus pergi. Terlihat lebih parasier di tempat itu. Jadi saya tahu apa yang sedang terjadi itu. Anak bungsu telah tenem pilot. Sekarang, coba sudut pandang sendiri. Keluarga para pemimpin Wong, benar para pemimpin zaman sekarang. As opposed to look at the leadership these days. Yeah, I mean, of course. I mean, the level is. Ya, tentu saja. Maksud saya, tingkatnya memang sangat berbeda, tapi ini tetap menyisakan pertanyaan terbuka bagi Israel. Apakah kita sedang menuju eskalasi seperti itu? Dan apakah pada suatu titik Israel, Netanyahu, mungkin akan mengancam Trump? Entah kamu turun tangan, atau aku akan menggunakan bom. Either you intervene or I'm going to use the bomb. I'm sure he is. By the way, Stalin's youngest son. Saya yakin memang begitu. Ngomong-ngomong, putra bungsu Stalin, yang merupakan pilot tempur, terbang tanpa parasut. Jadi, jika dia ditembak jatuh, dia akan mati. Tidak ada kemungkinan dia ditangkap sebagai tawanan. Dan dia melakukannya dengan sadar untuk tujuan itu, agar dia tidak pernah digunakan melawan tanah airnya sendiri oleh Nazi. Netanyahu, kamu tahu di mana putranya yang berusia 30 tahun? Dia tinggal untuk Israel di sebuah rumah mewah di Florida. Miami, kan? Miami. Yeah. Do you matter seen moralities within Huat's rushing? He's not gonna die for Israel. He's gonna live for Israel. That's the new motto for these elites that will never send their Itulah moto baru bagi para elit ini yang tidak akan pernah mengirim anak-anak mereka untuk melakukan hal-hal yang akan mereka suruh orang-orang kecil lakukan. Anda sudah memiliki tingkat kepentingan yang berbeda karena keluarga orang-orang ini, jika mereka punya keluarga, tidak berada di garis depan bahaya. Mereka tidak terlalu mempertaruhkan banyak hal seperti yang sering dikatakan orang Amerika. Dan mereka dilindungi. Benar-benar dilindungi. Ya, benar sekali. Benar sekali. Lies, things doing that ability to mengat. Yeah, but that makes. So it's easier for them to escalate. Yeah, that makes it even more likely that escalation. Ya, itu membuat kemungkinan terjadinya eskalasi semakin besar, karena mereka tidak menanggung konsekuensinya, yang kemudian menimbulkan pertanyaan, bagaimana Rusia akan bereaksi jika terjadi eskalasi lebih lanjut? Saya punya pertanyaan yang sangat praktis untuk Anda sebagai seseorang yang pernah bekerja di militer. Ketika kita berbicara tentang transfer teknologi, bahkan jika Iran berkata, tolong bantu kami, tolong kirimkan senjata, seberapa sulit melatih orang Iran? Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar persenjataan buatan Rusia bisa berguna bagi Iran? Berapa perkiraan waktunya? Tentu saja, itu tergantung pada jenis persenjataannya, dan apakah hanya ingin menggunakannya, atau juga ingin bisa memperbaikinya. Bagus sekali Anda membahas ini, karena ketika Rusia menghancurkan sistem Patriot, satu baterai Patriot terdiri dari 94 orang jika terisi penuh. Itu termasuk perwira, operator, sopir truk, mechanics, things with pre-family strength. That's mechanics. That's the whole battery is 94 people. When Russia is destroying Patriot batteries right now, Ketika Rusia menghancurkan baterai Patriot saat ini di Ukraina, yang terbunuh bukanlah orang Ukraina. Mereka adalah orang Amerika, Inggris, Jerman, atau Polandia yang terbunuh. Karena untuk melatih seorang mekanik dasar untuk sistem Patriot membutuhkan waktu lama 2 minggu, lebih dari setahun. 52 weeks. Oh ya, sistem ini sangat rumit. Anda berurusan dengan radar, Anda berurusan dengan sistem rudal. Untuk melatih perwira, dibutuhkan waktu sekitar setahun. Maaf, Anda bilang minggu, bukan bulan, minggu, setahun. Maaf. Hampir setahun. Ya. Untuk melatih seorang perwira yang mengendalikan sistem, dibutuhkan hampir setahun untuk melatih operator dasar. Dan ini bukan hanya untuk Patriot. Hal yang sama juga berlaku untuk S-400s, S-300s. Thing with S-400s, S-300s, which is, by the way, why it was a ludicrous idea. Ini, omong-omong, adalah alasan mengapa ide bahwa pesawat Malaysia ditembak jatuh oleh pemberontak Rusia di Ukraina Timur adalah ide yang konyol, karena mereka sebelumnya hampir semuanya adalah penambang batu bara, petani, dan pekerja baja. Anda tidak bisa begitu saja duduk di belakang sistem anti-pesawat modern, bahkan sistem modern dari tahun 70-an atau 80-an, dan mengoperasikannya. Tidak bisa.
Itu adalah peralatan yang sangat rumit karena bukan hanya peluncur saja. Ada radar, sistem akuisisi, sistem kontrol, dan peluncur. Peluncur hanyalah sekitar setengah dari sistemnya. Ada kendaraan berbeda dengan sistem berbeda yang terpasang di dalamnya. Dan ini sama saja, seperti yang Anda lihat di video. Anda melihat peluncur S-400 atau S-300 dengan tabung besar yang naik, lalu mereka meluncur dan menembakkan rudal. Yang tidak Anda lihat adalah unit radar. Mereka adalah unit radar bergerak dan unit operasi yang menjadi satu paket dalam keseluruhan sistem. Anda hanya melihat bagian yang menarik, sensasi perang, misil yang meluncur. Tapi Anda tidak melihat semua hal lain yang dibutuhkan untuk benar-benar mengendalikan itu dan mengarahkan misil ke target. Jadi itu adalah hal yang sama sekali berbeda dan butuh waktu lama untuk mempersiapkannya. Sekarang, Rusia telah melatih orang-orang Iran selama beberapa tahun terakhir. Namun tetap saja, ketika sistem-sistem itu rusak, sistem baru akan didatangkan. Kemungkinan besar itu akan orang Rusia, sama seperti orang Amerika atau NATO yang terbunuh oleh Iskandar yang menghancurkan sistem Patriot. Jadi ya, Rusia akan terlibat 100%. Ini mungkin akan menjadi perang proksi bagi Rusia sebagai balas budi kecil kepada AS atas Ukraina. Tapi tetap saja akan ada orang Rusia di sana. Sama seperti dulu, ada orang Rusia di sistem anti-pesawat di Vietnam, dalam hal ini Soviet. Jadi, penilaian Anda adalah, bagaimanapun juga, jika teknologi Rusia akan digunakan di Iran untuk menangkis serangan AS Israel, Masuo, First S, dan Rusia, yang sebenarnya saling menembak untuk tujuan praktis. Meskipun mereka tidak secara langsung mengakuinya, seperti yang tidak diakui di Ukraina. Benar-benar. Anda tahu Hakseth, ini adalah contoh utama. Hakseth tampil di depan sebuah komite kongres dan berkata, Anda tahu, kami telah memindahkan elemen anti-pesawat, dia tidak menyebutkan yang mana, elemen anti-pesawat dari Ukraina ke Israel. Dan semua orang berkata, oh, oke, tidak ada yang melangkah ke tahap berikutnya untuk menganalisis apa artinya itu. Anda tahu, jika ada orang Ukraina di sistem-sistem itu, mereka tidak akan menyerahkannya. Tidak mungkin mereka akan menyerahkannya. Akan ada masalah untuk keluar dari sana. Itu seperti mengambil permen dari anak yang sudah memasukkan permen ke mulutnya. Dia akan berkata, saya tidak akan memberikannya. Saya tidak bisa hidup tanpa permen ini. Konsepnya sama. Mengapa mereka bisa mengambil dengan begitu mudah? Karena ada orang Amerika yang duduk di sana. Ada tentara Amerika yang mengoperasikan sistem-sistem itu. Jadi mereka mengemasi semuanya, berbalik arah, dan keluar lagi. Dan kamu tahu, itu ada di tangan orang Amerika. Itulah implikasinya yang tidak pernah dipikirkan lebih jauh. Tunggu sebentar, bagaimana kamu bisa melakukannya secepat itu? Siapa yang mengemudikan truknya? Siapa yang mengoperasikan misilnya? Oke, sekarang kita mengerti. Itulah implikasinya jika kamu menganalisisnya sedikit lebih jauh, tapi tidak pernah disebutkan sebagai fakta kecil. Jadi hal yang sama juga terjadi di sini. Ngomong-ngomong, sistem taat yang ada di Israel sepenuhnya dioperasikan oleh orang Amerika, dan itu bukan fakta yang pernah disembunyikan. Itu sebenarnya sudah diiklankan. Kirim orang Amerika ke sana, yang kemudian menjadi pemicu, karena radar taat memang, mereka bisa menyala melampaui cakrawala. Itu adalah radar jarak jauh dengan intensitas tinggi, jadi mereka menjadi target utama untuk diserang. Maksud saya, program nuklir Israel adalah salah satu rahasia militer yang paling dijaga di dunia. Tapi apakah kita punya indikasi siapa yang memiliki kendali akhir atas peluncuran? Maksud saya, kita tahu bahwa itu dibangun dengan bantuan jelas dari Amerika Serikat. Apakah menurut Anda Amerika Serikat tetap memegang kendali? Karena kita tahu, seperti dalam program berbagi nuklir di Eropa, semuanya didasarkan pada kesepakatan yang sangat sederhana. Kami menempatkan senjata nuklir kami di sana, tapi kuncinya tetap ada pada kami. Menurutmu, apakah dengan Iran, dengan Israel, orang Amerika benar-benar menyerahkan kuncinya? Apakah kuncinya ada pada orang Israel? Nah, ini adalah rahasia yang sangat dijaga.
sehingga mungkin menjadi salah satu alasan Kennedy benar-benar kehilangan nyawanya akibat beberapa peluru dalam kasus ini. Karena salah satu hal yang diungkapkan oleh dokumen-dokumen yang dirilis adalah keterlibatan Israel dengan Kennedy. Kennedy sangat marah karena Israel mencuri teknologi nuklir Amerika, dan mereka mencurinya, bukan diberikan. Mungkin saja mereka mendapatkannya dari CIA, tapi sebagai kebijakan resmi Amerika dari pihak presiden, tidak. Mereka tidak memberikannya. Kennedy menuntut pengawasan. Ia menuntut peninjauan dan penghentian berbagi informasi. Dan Kennedy meninggal. Dan itu berhenti bersamanya. Tapi pada saat yang sama, itulah saat ketika Israel benar-benar mulai membeli pemerintah Amerika. Dan mereka membelinya secara keseluruhan. Itu bukan, Anda tahu, jangan meremehkan pencapaian itu. Saya rasa belum pernah terjadi dalam sejarah bahwa sebuah negara kecil mampu membeli negara besar sampai sedemikian rupa, di mana pemerintahnya lebih peduli pada urusan negara kecil asing, yang bahkan tidak memiliki satupun dokumen yang ditandatangani dengan AS terkait kemitraan strategis atau aliansi. Ini bukan NATO. NATO memiliki serangkaian dokumen yang ditandatangani di setiap tahap. Israel tidak memiliki satu dokumen pun, tapi memang tidak perlu. Mereka menguasai pemerintahan Amerika. Maksud saya, Anda tahu para anggota Kongres tidak pernah ditanya soal kewarganegaraan ganda. Dan itu hal yang gila jika dipikirkan. Anggota parlemen Anda punya kewarganegaraan ganda. Jadi, kepentingan siapa yang sebenarnya mereka wakili sejak awal? Jika mereka adalah imigran, Anda sudah punya pertanyaan, apakah mereka masih lebih loyal pada negara asal atau negara barunya? Jika punyanya sewargan ganda dengan negara itu, ya, itu menimbulkan perceraian besar. Maksud saya lupa nanya, tapi ada seorang anggota Senat yang keliaran dengan seragam Israelnya. Who was running around in his Israeli uniform. Yeah, I know. That's another thing. Ya, saya tahu. Itu hal lain lagi. Orang-orang dari AS seperti Rahm Emanuel adalah contoh utama. Rahm Emanuel adalah mantan wali kota Chicago, dan Chicago runtuh menjadi sarang geng seperti sekarang. Tapi dia adalah tangan kanan Obama. Dia adalah manajer kampanyenya. Rahm Emanuel adalah politisi Amerika, lahir di Amerika. Dia tidak bertugas di Angkatan Darat AS, dia bertugas di Israel. Dia adalah seorang perwira di Angkatan Darat Israel. Jadi dari situ saja, Anda mulai bertanya-tanya, siapa yang benar-benar loyal? Dan ini bahkan bukan orang yang lahir di Israel, tumbuh di Israel, bertugas di militer, lalu berkata tidak, saya tidak mau ini lagi. Saya akan pindah ke Amerika dan menjadi orang Amerika. Tidak, ini adalah seorang Amerika yang ingin mengabdi di negara asing, yang omong-omong itu melanggar hukum AS. Tapi ya, siapa yang peduli? Lalu dia kembali dan menjadi politisi Amerika. Jadi jelas pertanyaannya adalah, di mana letak kesetiaanmu? Ya, jadi kesimpulannya, Anda akan mengatakan semua indikasi menunjukkan bahwa tidak, kuncinya ada pada orang Israel. Benar sekali. Dan saya bermusisi evangelis dari hal ini. Tuwak satu-satu televisi Rusia untuk mencogras di kuis-kuis kematian yang disebut Rapture. Karena pola pikir Rusia bertanya, mengapa mereka melakukan ini? Orang Israel juga bukan teman bagi banyak umat Kristen tradisional. Sekitar 10% dari populasi Palestina adalah Kristen Ortodoks dan Katolik. Di Lebanon, 30% penduduknya adalah Kristen, Katolik, dan Ortodoks. Mereka juga menjadi sasaran. Mengapa kelompok-kelompok Kristen mendukung, atau mengapa begitu banyak kelompok Kristen mendukung Israel secara membabi buta? Sampai-sampai, Hagel berkata, saya berharap anak-anak saya akan berperang untuk Israel. Itu ada di satu wawancaranya. Apakah Anda sudah gila? Jadi, Anda adalah Menteri Pertahanan, atau Sekretaris Pertahanan AS, dan Anda berharap anak-anak Anda akan berperang untuk negara asing. Kenapa? Dan kemudian Anda masuk ke seluruh. Ini adalah episode terpisah untuk orang-orang yang tidak memahami perspektif evangelis tentang rapture. Saya tidak akan mengatakan semua evangelis percaya pada rapture, tapi semua orang yang terobsesi dengan rapture adalah evangelis. Dan rapture itu sendiri, itu adalah doktrin sesat yang muncul, dan itu bukan teologi Kristen. Itu berasal pada tahun 1933 di bawah Charles Darby.
Tapi ada banyak orang yang menginginkannya. Merasa mafia dunia agar bisa langsung surti. Dan akhir dunia berarti Armageddon. Armageddon berarti bait suci ketiga. Bait suci ketiga berarti Israel yang murni secara etnis dan agama. Jadi ya, jika Anda menggabungkan semua ini, Yeah, and you put all of this together. I mean, if we put all of this together, what you're saying. maksud saya, jika kita menggabungkan semua ini, yang Anda katakan adalah gambaran yang muncul, menunjukkan bahwa kita seharusnya mengharapkan eskalasi besar-besaran lebih lanjut dari Israel, dan bukan jalan keluar. Mulai sekitar tahun 1950-an, CIA mulai menyusup ke banyak kelompok evangelis. Banyak kelompok evangelis sebenarnya melihat Antikristus sebagai pemerintah AS. Yang cukup menarik, CIA mulai menyusup ke kelompok-kelompok evangelis ini dan membuat mereka memandang Rusia sebagai Gog dan Magog. Dan itu berhasil. Itu benar-benar sangat berhasil. Jika Anda melihat di berbagai situs, atau jika Anda membaca atau mendengarkan di YouTube, banyak pendeta evangelis ini, mereka sedang berkhotbah tentang perang akhir zaman. Bahkan ada tur khusus untuk orang-orang evangelis Amerika ke Israel, untuk melihat di mana akhir zaman itu seharusnya terjadi. Dan lihatlah, tentara Rusia dan Tiongkok akan datang ke sini, dan Tuhan akan membinasakan mereka. Dan jika Anda melihatnya, orang-orang ini tampak gila. Tapi banyak dari mereka ada di pemerintahan AS, di jajaran atas pemerintahan AS, dan bukan hanya di pemerintahan AS saja. Jadi maksud saya, ada 80 juta orang evangelis di AS. Berapa persen dari mereka yang percaya pada rapture? Saya tidak tahu, tapi saya rasa mayoritas. Dan Anda mulai menyadari, ketika Anda mulai menggabungkan semua ini, semuanya mulai membentuk logikanya sendiri. Karena jika Anda memisahkan elemen-elemen ini, semuanya tidak masuk akal. Mengapa Anda mempertaruhkan seluruh negara Anda demi negara yang bahkan tidak memiliki satupun perjanjian yang ditandatangani dengan Anda? Ini adalah tingkat integrasi yang gila antara kedua negara ini. It's an insane level of integration of these two nations. I mean, we lack a proper word for this. Maksud saya, kita tidak punya kata yang tepat untuk jenis integrasi seperti ini. Tapi Stanislav, kita sudah hampir 1 jam. Bagi yang ingin melihat lebih banyak dari Anda, saya rasa mereka bisa ke kanal YouTube Anda. Atau di mana lagi mereka bisa menemukan Anda. Oke, jadi kanal YouTube saya adalah Mr. Slavic Man, Slavic dengan K bukan C. 2 kanal Telegram saya. Jika Anda berbahasa Rusia, kanal Telegram saya adalah Stas Today Afratna. Jika Anda berbahasa Inggris, kanal Telegram saya adalah Stas Was There. Oke, saya akan cantumkan tautannya di deskripsi di bawah. Dan kami akan mengundang Anda lagi, karena situasinya pasti akan terus berkembang. Stanislav, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Terima kasih, situasinya pasti akan berkembang sebelum makan siang, saya yakin. Terima kasih. Thank you.